maskernya Kak, Ya maskernya. ampun, iya Kak Bella lupa, maaf. Ini karena Kak Bella selalu pakai masker kemanapun Kak Bella pergi, makanya Kak Bella lupa nih lepas maskernya. Kak Bella taruh dulu ya. Nah, sekali lagi Kak Bella mau sapa adik-adik Karekit semuanya. Halo adik-adik Karekit, halo dari kelas. Mana suaranya? Hooray! Kak Bella bisa melihat di sini ya kan, semuanya pada teriak halo gitu. Classmate, mana suaranya? Iya, yang terakhir adalah kelas love. Halo kelas love, adik-adik kelas love. Sudah mulai sekolah lagi ya, sudah mulai sekolah online lagi ya. Jangan ketiduran ya kalau misalnya sekolah Yes, online. sir. Nah, adik-adik, hari ini kita mau berkumpul bersama-sama meskipun kita belum bisa saling ketemu nih, tapi kita mau bersatu hati, kita mau bersama-sama mau ikut ibadah KRK. Tepuk tangan yang mana dong? Yeay. Nah, adik-adik sudah siap untuk beribadah di KRK Kids? Sudah siap? Sudah ya. Kakak adik-adik sudah siap semuanya. Nah, sebelum ibadah adik-adik kita mau berdoa bersama-sama. Kak Bella mau ajak adik-adik semuanya untuk lipat tangan. Kak Bella tunggu, sudah lipat tangan semuanya? Sekarang tutup matanya. Nih, tutup matanya, sudah tutup matanya. Sekarang kita mau berdoa ya adik-adik ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami masih bisa berkumpul Tuhan, dan kami masih boleh ibadah meskipun lewat online Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, dan kami mau memuji Engkau dengan semangat. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami mau melakukannya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Engkau pimpin ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang bersama siap untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, katakan amin. Berikan tepuk tangan dan sudah siap untuk memuji Tuhan, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Shalom adik-adik, sore semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Nah, kakak yakin adik-adik sudah cantik-cantik dan cakep-cakep di depan HP dan tablet adik-adik untuk mengikuti ibadah online kita. Nah, kakak mau ngajak adik-adik tidak hanya memuji Tuhan pada hari Jumat atau Minggu waktu sekolah Minggu, tapi kakak mau ngajak adik-adik setiap hari memuji Tuhan. Mau adik-adik? Semangat! Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Selasa, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Di setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yeay! Jadi kita akan berjalan bersama Tuhan. Kita tanpa Tuhan kita tak bisa apa-apa. Hai Kak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam
dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kakak mau mengajak adik-adik, mungkin yang di rumah untuk berdiri. Nah, kita akan menyanyi buat Tuhan, kita mengucapkan syukur kita buat Tuhan, karena Tuhan itu luar biasa. I am here
grace. I am healed because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am healed because of your grace. I am healed because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Kita angkat tangan kita semua. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. This only by your grace, then I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, Jesus. Thank you Jesus. This only by your grace, then I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan. I am healed because of your grace. I am healed because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Angkat tangan kita semua, ucapkan terima kasih sama Tuhan. kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami saat ini bisa memuji dan muliakan Engkau,
Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami sehat, kami dapat bersekolah, itu juga semua karena anugerah-Mu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Jika saat sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Kau urapi kakak kami akan bawa firman-Mu. Biar firman-Mu lah yang menuntun kami Tuhan. Meskipun kami masih kecil, Engkau selalu mengasihi kami tanpa batas Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan semuanya, karena Engkau selalu menyampingi kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom, selamat malam adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, semua KRD Kids dimanapun kalian berada. Shalom, haleluya. Kakak senang malam hari ini kita bisa berjumpa, kita bisa bertemu walaupun hanya lewat sebuah layar, tapi kakak percaya bahwa adik-adik semua yang ada di rumah saat ini dari tadi pasti sedang mengikuti acara KRD Kids kita pada malam hari ini. Nah, malam hari ini kakak juga percaya walaupun hanya lewat layar kaca, TV, handphone ataupun gadget, kakak percaya adik-adik sudah siap dan menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, buat semua adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, boleh katakan yes sambil tangannya gini, yes gitu ya. Ayo ya, sekali lagi kakak mau tanya sama adik-adik, yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh katakan yes. Yes. Ya, haleluya. Berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan dan semangat buat semuanya yang ada di rumah. Haleluya ya. Malam hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Dan malam hari ini kakak beri judul renungan firman Tuhan kita yaitu bersyukur. Nah, sama seperti lagu yang terakhir tadi kita nyanyikan. Dia berkata thank you Jesus. Nah ini kakak beri judul firman Tuhannya bersyukur. Dan super kebenaran firman Tuhan kita malam hari ini yaitu aku mau jadi anak yang suka mengucap syukur. Ayo katakan bersama-sama ya dengan Kak Dewi ya. Aku mau jadi anak yang suka mengucap syukur. Sekali lagi ya, karena Kak Dewi pingin kita semuanya jadi anak yang suka mengucap syukur ya. 1, 2, 3. Aku mau jadi anak yang suka mengucap syukur. Bersyukur, suka mengucap syukur. Apakah perlu sih Kak Dewi? Sangat perlu buat kita semua. Kenapa? Adik-adik ingat gak cerita yang pernah diputar di dalam sekolah minggu di KRD Kids yang bercerita tentang bagaimana Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan Tuhan, mereka jatuh dalam dosa. Kemudian setelah itu diusir dari Taman Eden dan Taman Eden itu ditutup, dijaga dengan malaikat yang membawa pedang. Nah sebenarnya sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, kita ini manusia juga tidak punya kesempatan untuk bisa bertemu sama Bapa, tidak bisa punya kesempatan untuk ketemu sama Tuhan. Tapi kita harus bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia kirimkan Yesus anaknya untuk menjadi perantara, penyelamat kita, menebus hidup kita. Sehingga membuat kita ini akhirnya bisa kembali memanggil nama Bapa. Sehingga kita ini bisa kembali layak untuk kita ini boleh memanggil nama Bapa dan datang kepada Bapa Tuhan kita. Kalau malam hari ini kita ini bisa memuji Tuhan, kita bisa menyebut nama Tuhan, kita bisa panggil nama Tuhan dengan sukacita. Itu karena apa? Karena Tuhan sudah tebus hidup kita. Dan ada satu hal lagi loh adik-adik, Kak Dewi mau kasih tahu sama kalian. Kenapa sih kita ini kok perlu mengucap syukur? Ternyata
di balik ucapan syukur kita, itu tersimpan satu rahasia yang luar biasa yang bisa memberkati kita. Nah, kita mau baca dulu Mazmur pasal 68 ayat yang ke-5 ya. Ayo kita mau baca bersama-sama ya ayat ini ya. Nah, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Nah, adik-adik perhatikan kalimat ini. Bernyanyilah bagi Tuhan, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia. Dia itu siapa namanya? Buatlah jalan bagi Tuhan. Ternyata jika kita ini suka mengucap syukur, jika kita ini suka menaikkan syukur sama Tuhan, itu sama halnya kita ini sedang membuat jalan bagi Tuhan kita. Membuat jalan bagi Tuhan berarti maksudnya apa Kak Dewi? Maksudnya syukur yang kita naikkan kepada Tuhan dengan segenap hati kita, itu akan membuat apa yang kita doakan sama Tuhan itu cepat nyampe. Artinya apa berarti? Berarti artinya doa kita ini loh, doa yang adik-adik naikkan itu loh setiap hari, itu cepat nyampe sama Tuhan dan cepat dijawab sama Tuhan. Siapa yang pengen doanya dijawab sama Tuhan? Kak Dewi pingin, semua kakak-kakak di sini yang hadir, mereka juga pingin. Dan Kak Dewi yakin adik-adik yang di rumah juga pingin doanya dijawab sama Tuhan. Ya, nah sekarang ada lagi pertanyaan berikutnya. Kapan sih Kak Dewi kita ini harus mengucap syukur? Kan barusan tadi kita sudah mengucap syukur. Ya, barusan sudah loh kita ini mengucap syukur. Terus kapan kita harus mengucap syukur lagi? Aku sudah mengucap syukur loh tadi barusan lewat pujian. Nah, sekarang kita buka lagi ayat firman berikutnya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 ya. Ayo kita sekarang baca lagi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, di sini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Kak Dewi mau bacakan ayat ini dengan terjemahan yang sedikit berbeda ya. Dengan bahasa Indonesia sehari-hari, adik-adik dengarkan aja. Kak Dewi mau bacakan buat kalian ya. Nah, dalam segala keadaan, hendaklah kalian bersyukur. Sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Nah, seperti yang tadi Kak Dewi katakan, kita ini sudah ditebus sama Tuhan. Berarti hidup kita ini sudah jadi miliknya Kristus. Dalam terjemahan yang lain tadi kalau kita baca, kita ini sudah hidup bersatu dengan Kristus. Buat anak-anak Tuhan yang sudah hidup bersatu dengan Kristus, kita ini pantas, layak dan harus mengucap syukur itu setiap saat, setiap waktu, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Setiap saatnya berarti begitu bangun tidur langsung mengucap syukur Kak? Iya. Begitu bangun tidur harus mengucap syukur. Belajar bilang, terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidupku. Kemudian kapan lagi Kak? Setiap saat kita mau berangkat sekolah, kita mau melakukan segala aktivitas, kita harus banyak mengucap syukur. Kemudian cara mengucap syukur bagaimana Kak Dewi? Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Gimana sih cara kita mengucap syukur? Yang pertama, kita mengucap syukur dengan cara berdoa. Nah, adik-adik lihat ya gambar ini ya. Nah, Kak Dewi bawa gambar gitu ya. Adik-adik perhatikan.
ini adalah gambar anak yang sedang berdoa. Kebetulan yang Kak Dewi kasih gambar di sini mungkin gambar anak dan keluarga yang sedang berdoa pada saat makan. Berarti apakah kita mengucap syukurnya pada saat kita hanya terima makanan pada saat kita makan? Enggak, seperti Kak Dewi katakan tadi, mengucap syukur itu harus setiap saat, setiap waktu, dalam segala keadaan. Bukan hanya waktu kita mau makan aja kita mengucap syukur dengan berdoa. Dan bukan hanya pada saat kita mau pergi jalan-jalan, diajak mama pergi, diajak mama wisata, baru kita ini bilang mengucap syukur sama Tuhan. Enggak, tapi setiap saat seperti yang tadi Kak Dewi katakan. Loh, berarti kalau hari itu di sekolah ulanganku dapat jelek, apa aku harus juga mengucap syukur Kak Dewi? Iya. Mau keadaan yang baik, mau keadaan yang enggak baik yang kita alami dalam sehari yang kita jalani, firman Tuhan mengajari kita, ayo belajar untuk mengucap syukur. Jangan lupa, awali hari kita dengan doa, tutup juga hari kita dengan doa. Pagi kita bangun, kita berdoa, bilang terima kasih sama Tuhan. Malam mau tidur, jangan lupa adik-adik harus belajar untuk berdoa dan mengucap syukur sama Tuhan. Kata-kata yang sederhana saja yang perlu kita naikkan sama Tuhan. Tuhan tidak perlu kata kita yang panjang-panjang. Tuhan gak perlu ucapan syukur kita yang puitis gitu ya. Yang dirancang dengan kalimat yang indah. Yang Tuhan inginkan hanya ketulusan dan kemauan hati kita untuk belajar mengucap syukur ya. Nah, itu yang pertama dengan cara berdoa. Kemudian yang kedua, gimana cara kita mengucap syukur? Tadi juga kita sudah lakukan. Ini cara yang paling gampang. Yang kedua caranya gimana Kak Dewi? Nah, kita perhatikan gambar berikutnya. Yang kedua caranya apa? Bernyanyi, memuji Tuhan. Seperti Mazmur tadi yang pasal 68 ayat 5 yang kita baca pertama kali. Di situ dikatakan, bernyanyilah, bermazmurlah bagi Tuhan. Nah, itu cara kita mengucap syukur sama Tuhan. Dengan bernyanyi, dengan bermazmur, dengan memuji Tuhan. Tadi Kak Audrey yang mengajak kita nyanyi, Kak Audrey berkata, Kak Audrey mau ngajak kita semua nyanyi, gak cuman hari Jumat, gak cuman hari Minggu, waktu kebaktian sekolah Minggu. Tapi dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Nah, berarti itu artinya apa? Kita ini harus setiap hari suka memuji Tuhan. Kalau kita suka memuji Tuhan, itu artinya kita ini suka mengucap syukur sama Tuhan. Belajar ya suka memuji Tuhan setiap hari. Terus kapan? Ibadahnya kan cuman seminggu 1 kali. Terus mau nyanyi di mana? Loh, mau nyanyi di mana-mana boleh loh adik-adik. Adik-adik sedang mandi nih ya. Adik-adik bisa loh sambil bawa gayung air disiramkan di badan sambil nyanyi. Sambil nyanyi happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Sambil mandi siram-siram. Sambil dalam perjalanan waktu diajak orang tua pergi, mungkin pergi ke mall, naik mobil, mungkin kalian pergi diajak orang tua, naik sepeda motor pun bisa loh kalian juga menyanyi dan memuji Tuhan sambil peluk perut papa atau mama yang gonceng kalian naik motor dengan pakai helm, bisa nyanyi sambil menyanyi walaupun kepalanya goyang-goyang, helmnya tidak akan jatuh ya. Nah, demikian juga waktu di mobil kalian bisa bernyanyi. Kapanpun kalian bisa bernyanyi dan kalian harus suka memuji Tuhan karena itu adalah salah satu ciri, salah satu cara bagaimana kita ini mengucap syukur sama Tuhan.
ya. Nah, sekarang yang ketiga. Kemudian yang ketiga apa ya cara kita mengucap syukur sama Tuhan? Yuk kita lihat gambar berikutnya. Nah, di situ Kak Dewi tulis. Ketiga, caranya kita mengucap syukur sama Tuhan dengan bercerita. Dengan bersaksi, bercerita. Bercerita tentang apa? Bercerita tentang kebaikan Tuhan. Sama siapa? Kepada siapa? Ceritanya ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Boleh sama papa, boleh sama mama, boleh sama bu guru di sekolah, boleh juga sama koko, boleh sama adik, boleh sama teman, boleh sama engkong, sama kakek, nenek, opa, oma, om, tante, siapa saja. Terus yang diceritakan apa? Yang diceritakan adalah kebaikan Tuhan. Apa yang sudah adik-adik terima dari Tuhan. Adik-adik bisa bilang sama orang tua kalian, bisa bilang sama opa, oma, om, tante atau kakak kalian. Hari ini aku bangun, aku punya tubuh yang sehat. Itu karena Tuhan mengasihi aku. Dengan kalian bilang begitu, itu kalian sudah bercerita tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan bukan hanya pada saat kita menerima satu hadiah dari orang lain. Kebaikan Tuhan bukan hanya ditunjukkan pada saat kita ini dibelikan baju baru sama orang tua kita. Bukan hanya pada saat kita terima kado yang diberikan oleh teman atau diberikan oleh guru sekolah minggu kita. Tapi kesehatan yang ada dalam diri kita itu juga merupakan salah satu kebaikan Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, dalam masa-masa sekarang ini, di luar sana ya, kakak kasih tahu ya, ada banyak orang juga yang saat ini itu mereka ada yang sakit, terkena virus yang namanya virus apa ini? Adik-adik pasti tahu ya, virus COVID ini ya. Nah, kalau hari ini, sampai detik ini, adik-adik masih bisa duduk di layar TV dengan memegang handphone kalian, gadget kalian, tangan kalian kuat, badan kalian sehat, bisa ikut menari, menyanyi tadi bersama dengan Kak Audrey. Kak Dewi katakan itu adalah kebaikan Tuhan yang patut kita syukuri. Ada banyak hal kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua. Ya, hari ini kita mau belajar untuk kita bisa bersyukur dengan cara-cara yang tadi kita lakukan. Dengan berdoa, dengan bernyanyi, memuji Tuhan, dan dengan bercerita tentang kebaikan Tuhan atau bersaksi. Kak Dewi percaya 3 hal ini bukan 3 hal yang sulit buat adik-adik. Karena hampir setiap minggu adik-adik pernah melakukan hal ini di dalam gereja pada saat kita ibadah. Nah, hari ini firman Tuhan mau mengajak kita melakukan hal-hal ini tidak hanya setiap kali kita ibadah, tapi setiap hari dalam hidup kita, dalam keseharian yang kita jalani. Ayo kita ini mau suka mengucap syukur dengan cara-cara yang umum tadi. Jadi enggak cuman setiap hari Jumat, pada saat hari ini ada ibadah KRD Kids, baru kita berdoa, baru kita menyanyi, baru kita mau cerita tentang kebaikan Tuhan. Tapi setiap hari. Nah, ternyata Tuhan juga ingatkan kita loh, ternyata cara kita mengucap syukur enggak cuman dengan 3 hal yang tadi yang sudah Kak Dewi sebutkan. Ternyata ada hal-hal lain di dalam kehidupan yang adik-adik jalani ini, itu juga menggambarkan apakah adik-adik ini suka mengucap syukur atau enggak. Apa itu Kak Dewi? Salah satunya, ya, kita mau lihat gambar berikutnya. Loh, itu gambar apa ya Kak Dewi? Kok ada gambar anak yang kelihatan merengut di depan piring makanan, dan di sebelahnya ada gambar piring dengan makanan yang sisa, yang gak habis. Nah, maksudnya apa ya dengan gambar ini? Adik-adik, Kak Dewi mau tanya, siapa di sini yang pernah makan, diajak orang tua makan di luar atau di rumah? Di rumah boleh angkat tangan. Kalau yang di sini Kak Dewi mau angkat tangan. Kak Dewi besar begini, Kak Dewi juga pernah diajak orang tua makan di luar gitu ya. Siapa? Pasti semua pernah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Siapa yang piringnya pernah seperti di gambar tadi? Waktu makan,
makanannya ndak dihabiskan. Kalau kalian merasa itu kebanyakan, kalian bisa bilang sama orang tua, "Ma, nasinya terlalu banyak, bisa minta tolong dikurangi. Karena ini terlalu banyak buat saya, nanti ndak habis." Nah, kalian bisa bicara seperti itu. Kenapa Kak Dewi bilang, anak yang tidak menghabiskan makanan itu berarti tidak bersyukur. Kak Dewi ingat cerita 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik pasti juga tahu cerita ini. 5 roti dan 2 ikan. Bisa memberi makan berapa orang? 5.000 orang. Nah, dari 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang hanya laki-lakinya saja, belum wanita dan anak-anak. Adik-adik ingat ada sisa berapa? Ada lagunya kan? Sisa berapa? 12. Nah, ada sisa makanan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus dan apa yang disuruh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Ayo kita mau baca Yohanes pasal 6 ayat yang kedua. Ya, kita mau baca ayat ini bersama-sama ya. Pasal 6 ayat yang ke-12. Dan setelah mereka kenyang, ia ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Nah, dari ayat yang kita baca, ini membuktikan bahwa Tuhan pun juga tidak suka kalau kita sebagai anak-anak Tuhan itu buang-buang makanan. Dia bilang sama murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih itu supaya tidak ada yang terbuang. Tuhan tidak suka anak-anak Tuhan buang-buang makanan. Karena makanan itu adalah berkat yang Tuhan kasih melalui orang tua kita dalam pekerjaan yang dilakukan. Mereka beli beras, dimasak jadi nasi, mereka beli lauk, digoreng dan dimasakkan untuk kita dengan yang terbaik. Jadi ayo belajar untuk bisa habis kalau makan. Nah, kemudian dengan gambar anak tadi yang begini, itu maksudnya apa? Nah, kalau misalnya orang tua kalian sudah masak buat kalian, sudah siapkan menu buat kalian, belajarlah untuk bersyukur dengan cara apa? Makan dengan sukacita. Jangan bilang, "Ma, lauknya kok ini lagi? Kok tempe lagi? Kok ayam lagi? Kok ini lagi?" Apapun yang disajikan orang tua kalian, itu sudah yang terbaik yang orang tua kalian pilihkan buat kalian. Ayo belajar dinikmati dengan sukacita. Kalau kita menikmati makanan kita dengan wajah yang sukacita, berarti kita ini mengucap syukur loh secara nggak langsung. Tuhan juga senang kalau melihat kita ini menikmati makanan kita ini dengan sukacita, dengan lahap, kemudian habis. Tuhan juga senang. Nah, kemudian ada satu contoh lagi yang mau Kak Dewi sampaikan. Satu bukti bahwa kita ini mengucap syukur sama Tuhan. Apa itu? Gambar berikutnya, ini adalah gambar yang terakhir ya. Nah, wah enak sekali ya gambar ini. Nah, siapa di sini yang pernah bilang sama papa mamanya, "Yuk pa, tak pijetin yuk. Yuk ma, tak pijetin yuk," gitu. Atau pernahkah gini ya, papa bilang gini, "Nih tolong papa diincak-incak," gitu ya. Bukan diincak-incak terus di papanya dilompat-lompati gitu ya. Maksudnya itu diincak-incak itu dipijitin gitu ya. Papanya minta dipijitin. Terus kalian bilang, "Capek pa." Nah, gambar yang Kak Dewi tunjukkan tadi adalah gambar yang juga menunjukkan bahwa kita ini adalah anak yang suka bersyukur dengan cara apa? Dengan cara menghormati orang tua, menyayangi orang tua, melakukan yang terbaik buat orang tua kita. Itu adalah salah satu cara kita ini juga mengucap syukur. Orang tua kita ini pemberian siapa sih? Pemberiannya Tuhan. Kita bisa ada di dunia ini melalui siapa sih? Ya melalui kedua orang tua kita. Kalau anak yang suka bersyukur, dia gak akan bantah sama orang tua. Tapi dia akan nurut. Kalau
Kalau anak yang suka bersyukur sama Tuhan, dia akan bersyukur karena punya orang tua yang baik, yang sudah membesarkan, yang sudah mendidik, yang sudah mengajari banyak hal yang baik, dan dia akan nurut dengan nasihat orang tua. Ya, ayo malam hari ini kita mau belajar hal-hal yang Tuhan ingatkan sama kita. Bagaimana kita ini mengekspresikan rasa syukur kita sama Tuhan. Gak cuman menyanyi, berdoa, bersaksi setiap 1 minggu sekali, tapi melakukan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Dan juga kita mau ingat hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita, yang perlu kita lakukan setiap hari yang menunjukkan rasa syukur kita. Seperti yang tadi yang Kak Dewi sampaikan dengan gambar anak yang piring makanannya tidak habis, kita mau belajar untuk menghabiskan. Karena kalau makanan kita habis, berarti kita ini mensyukuri berkat Tuhan. Kemudian kita mau belajar untuk kita boleh mengasihi orang tua kita lebih lagi, menghormati mereka, dan menyayangi kakak kita, adik kita, saudara kita. Jangan suka bertengkar. Ya, bersyukur dan selalu sukalah mengucap syukur. Karena apa tadi seperti Kak Dewi katakan, dengan ucapan syukur kita ini akan membuat pintu surga terbuka. Akan ada jalan untuk doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Siapa doanya yang pengen dijawab sama Tuhan? Nah, Kak Dewi juga pengen doanya dijawab sama Tuhan. Belajar banyak mengucap syukur ya. Gak cuma 1 minggu 1 kali, tapi setiap hari, setiap saat. Ya, setiap hari, setiap saat. Ya, ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Tuhan memberkati kita semuanya ya. Suka mengucap syukur. Haleluya. Siapa di antara adik-adik yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Semua angkat tangannya. Kakak tahu kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Dan hari ini kita juga akan mendoakan semua teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Agustus. Coba kita lihat nama-nama yang berulang tahun berikut ini. Panjang di tangan kanan, di tangan kirinya.
Itu semua nama adik-adik yang berulang tahun di bulan Agustus. Selamat ulang tahun buat adik-adik semuanya. Ada yang belum berulang tahun sih hari ini gitu ya. Masih beberapa hari ke depan berulang tahun, tapi kita akan berdoa terlebih dahulu buat adik-adik semuanya supaya adik-adik diberkati oleh Tuhan, dapat hikmat dari Tuhan, bisa dapat semangat untuk bersekolah dan semua keluarga dan adik-adik diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Tuhan. Oke, yuk kita semua akan berdoa bersama-sama. Kita akan meminta berkat dari Tuhan kita yang luar biasa baik. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh memuji, bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh dengarkan firman Tuhan dan kami diingatkan kembali untuk kami banyak-banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik pada kami semuanya. Dan terima kasih karena kami masih boleh sehat sampai hari ini. Terima kasih karena kami hari ini boleh beribadah dan secara virtual, secara online merayakan ulang tahun teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Agustus. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau memberkati mereka, kiranya Engkau memberikan kesehatan buat mereka, Kau berikan hikmat buat mereka di dalam sekolah, Kau berikan kekuatan buat mereka semua Tuhan, dan juga semua orang tua, semua pengajar-pengajar mereka, semua pembimbing mereka di rumah, supaya tetap bisa bersekolah dengan baik meskipun secara online Tuhan. Dan juga Engkau berikan segala sesuatu yang mereka perlukan, baik itu dalam hal finansial maupun di dalam segala hal yang lain, talenta dan lain sebagainya. Dan biarlah Tuhan, Kau bisa kembalikan kami semua satu hari lagi nanti untuk bisa kembali beribadah di rumah-Mu secara langsung memuji dan menyembah Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah. Mari adik-adik semuanya, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita terima berkat-berkat dari Tuhan. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan kau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Terimalah semua berkat-berkat ini, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat hikmat, berkat di dalam pekerjaan semua orang tua, berkat untuk segala sesuatu. Dan bawalah semua berkat-berkat ini, bersyukurlah kepada Tuhan untuk semua berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Haleluya, amin. Selamat malam adik-adik, Tuhan memberkati adik-adik semuanya.